Jumpa lagi dan untuk temannya apa yang kusampaikan saja ya dalam bacaannya. Oke, di sini sepertinya kamu lagi cari cara gimana agar bisa naik jabatan atau ada peningkatan dari segi finansial. Kamu ingin lebih ada penghasilan tambahan yang ingin kamu usahakan. Juga di sini mungkin kamu cari tahu gimana caranya agar lebih fokus sama pekerjaanmu. Lagi belajar untuk gimana caranya. Banyak mengumpulkan informasi di sini. Informasi tentang mungkin kamu sering lihat tutorial-tutorial apa ya? Video-video tutorial tentang apa ya? Memperbaiki skill atau tentang peningkatan skill kalian. Kamu ingin lebih makmur dalam hidupmu. Dan di sini juga kamu belajar untuk gimana untuk bangkit lagi. Mungkin ada situasi atau hal yang memang harus berakhir. Dan kamu terlihat sangat antusias. Berusaha banget di sini untuk bisa melewati masa-masa sulit itu. Juga lagi cari informasi gimana agar bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi, bisa optimis lagi sama hidupmu. Ada beberapa dari kalian mungkin di sini menyadari bahwa waktu itu kamu terlalu berharap berlebihan sama seseorang. Sehingga akhirnya kamu kecewa sendiri di sini. Mungkin dulu kamu itu terlalu overthinking atau semacamnya. Ya terlalu tergila-gila sama dia atau semacamnya. Saya rasa di sini kamu mencoba untuk melindungi kebahagiaanmu. Kamu tidak ingin stuck atau berlarut-larut dalam situasi yang dimana kamu bingung kamu harus ngapain. Atau dalam hubungan yang tidak ada perkembangan. Kamu tidak ingin. Di dalam hubungan yang seperti itu, lebih baik kamu single. Dibandingkan dalam hubungan yang tidak jelas. Yang arahnya tidak tahu kemana. Di sini juga beberapa dari kalian memutuskan untuk single. Atau cari kebahagiaan kalian sendiri. Belajar untuk mandiri juga di sini. Tanpa ketergantungan dari orang yang kamu fokuskan. Mungkin kamu lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri di sini. Mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Intinya kamu berusaha untuk melindungi kebahagiaanmu di sini. Melindungi diri dari orang-orang yang hanya membuatmu stuck. Karena itu jadi hanya membuatmu overthinking. Kamu cut mereka dari hidupmu. Siapapun ya sepertinya kamu cut karena kamu ingin ketenangan. Di sini ada keinginan yang ingin kamu wujudkan. Harapan yang ingin kamu wujudkan. Cita-cita yang ingin kamu wujudkan juga. Kalau saya lihat di sini kamu sekarang lebih balance ya. Lebih seimbang, rileks juga. Lebih tenang, lebih kalem. Di sini mungkin beberapa dari kalian sudah banyak belajar dari masa lalu. Kesalahan-kesalahan di masa lalu. Well, untuk beberapa dari kalian, sepertinya di sini ada seseorang yang suka sama kamu. Atau ada seseorang yang kamu rasa orang ini punya potensi untuk dijadikan kekasih atau pasangan. Dan di sini juga kamu lihat dia orangnya pekerja keras atau semacamnya. Mungkin ada seseorang yang kamu kagumi di sini. Jikapun kamu sudah punya pasangan, kamu sangat mengagumi pasanganmu, mengagumi kerja kerasnya atau semacam mensupport. Kamu sebenarnya tahu apa yang kamu lebih tahu apa yang kamu ingin kejar di sini. Di sini kamu sepertinya lebih bisa mengambil keputusan dengan cepat ya. Saya lihat tidak ada kebingungan di sini. Sehingga kamu akhirnya mengambil keputusan dan melakukan suatu perubahan. Itu bisa tentang apa saja. Ya tentang apa saja sih. Dan di sini juga kamu mau mengambil tanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil. Ada kesuksesan di sini yang bakal kamu raih sepertinya. Untuk yang single atau sudah ada pasangan. Oke, untuk yang single, kemungkinan ada kesempatan untuk mengenal orang baru. Untuk yang sudah punya pasangan, kemungkinan hubungan kalian akan semakin dalam di sini. Kayaknya akan ada kepuasan, ada kemenangan yang membuatmu merasa puas banget dengan hasilnya di situ. Ada sesuatu yang kamu ingin lindungi. Di sini mungkin pesan untukmu ya, untuk tidak terlalu menggenggam erat sesuatu karena itu mungkin bisa membuatmu kecewa. Jika apa yang kamu usahakan ternyata tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, atau kurang dihargai atau semacamnya. Terindikasi di sini kamu terlalu. Ada kemungkinan kamu terlalu menggenggam sesuatu di sini. Kamu mungkin takut kehilangan atau semacamnya. Dan ketika hal tersebut hilang, kamu benar-benar merasa marah banget. Terlihat marah banget. Di sini juga pesannya, lepaskan apa yang perlu kamu lepaskan. Di sini juga perlu ubah cara pandangmu dalam melihat situasi ya. Kalau yang memang bukan untukmu, ya bakalan tak akan pernah jadi milikmu. Ini juga tentang kesabaran, keseimbangan.
Mungkin di sini pesannya kamu untuk tidak terlalu menuntut. Mungkin tidak terlalu keras kepala di sini. Jika ada hal yang memang harus dilepaskan, mungkin pesannya untuk melepaskan di sini. Beberapa dari kalian kemungkinan terlalu mengemis perhatian dari seseorang. Kamu terlalu kecanduan sama seseorang di sini. Atau hal perhatian. Kamu seolah tidak bisa lepas dari orang ini. Atau bahkan beberapa dari kalian malah takut jatuh cinta di sini. Takut akan kedekatan atau semacamnya. Oke, di sini ada tentang karma. Ini tentang hukum timbal balik. Kalau kamu melakukan karma baik atau karma buruk, bakalan kamu mendengarkan apa yang kamu lakukan. Kamu akan mendapatkan balasannya di sini. Baik itu buruk atau baik perbuatan. Mungkin ini kurang bagus ya. Ada konflik di sini. Intinya apa yang terjadi itu adalah hasil dari apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Kita lihat ini orang yang kamu fokuskan. Di sini orang yang kamu fokuskan ini sepertinya sudah kewalahan dengan hubungan ini. Dan sepertinya dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Mungkin saat ini dia tidak komunikasi sama kamu atau bahkan memang kalian sudah tidak komunikasi lagi. Dan dia ingin mencari seseorang yang benar-benar membuat dia merasa tenang atau terpenuhi di sini. Terlihat cewek emosi atau bisa juga ini mungkin pasanganmu. Jika kamu punya pasangan, ya ada situasi di mana dia memang lagi butuh waktu untuk dirinya sendiri. Karena dia sedang mengalami hal-hal yang sepertinya cukup berat di sini. Dan dia butuh menenangkan pikirannya. Dan setelah itu selesai, dia pasti akan cari kamu. Dan mengekspresikan apa yang diharuskan sama kamu. Dan misalkan pernah mau lagi sama kamu. Dan fokus sama pekerjaannya ya. Dan menunggu hasil dari jerih payahnya. Di sini juga ada seseorang yang melihatmu sepertinya berlalu, menjauh atau semacamnya. Tapi beberapa dari mereka menyukainya. Karena ketika kamu menjauh, dia merasa jauh lebih tenang di sini. Dia merasa lebih bahagia sepertinya di sini. Karena mungkin ketika bersamamu, kalian sering berantem atau konflik di sini. Karena mungkin ada salah satu atau kedua-duanya yang tidak mau mengalah. Atau mungkin kadang sikapnya seperti masa bodoh ya. Seperti anak kecil mudah emosinya meledak. Ke-trigger atau semacamnya. Emosinya masih labil ini, bisa dia atau kamu. Tapi aku merasa lebih ke dia ya. Tapi dia masih mempertimbangkan itu. Di sini dia ada perencanaan untuk komunikasi lagi sama kamu. Wow, di sini ada seseorang yang sepertinya punya perasaan yang dalam sama kamu. Dan dia pengen mengatakannya. Dan pengen dia ekspresikan sama kamu. Ambil yang mana yang resonate ya. Karena ini general reading dan energinya. Kemungkinan random atau vice versa. Dan di sini ada seseorang yang sepertinya pengen minta maaf sama kamu. Mungkin dia mulai menyadari kesalahannya. Di sini juga saya lihat. Orang yang kamu fokuskan ini juga ada yang sepertinya lamban banget di sini ya, ragu untuk maju. Masih suka di dalam zona nyamannya. Masih belum mau ngambil kesempatan yang ada di depannya. Mungkin masih mempertimbangkan resiko atau semacamnya. Atau memang masih belum yakin saja untuk maju. Di sini ada seseorang yang sepertinya belum yakin kalau kamu bisa untuk diajak serius atau jadi pasangan yang terbaik atau semacamnya. Dia belum yakin kalau kamu adalah orang yang memang dia inginkan. Ada keraguan di sini. Ada seseorang yang meragukan apa yang dia rasakan terhadapmu, atau meragukan ketertarikanmu terhadapnya. Bahkan di sini beberapa dari mereka ragu kalau dia juga tertarik sama kamu. Di sini juga saya lihat, ada juga sebagian dari mereka yang sepertinya menyesal karena kurang berusaha terhadapmu, kurang menunjukkan kepeduliannya atau antusiasnya, komitmen keseriusannya terhadapmu. Dan dia menyesal di sini. Atau bisa juga dia sedang menyesali kehidupannya ya, yang kurang-kurang punya kemauan yang kuat untuk mencapai impiannya. Ya, di sini saya lihat orang ini, orang yang kamu fokuskan ini, sepertinya belum sepenuhnya yakin untuk mengekspresikan apa yang dirasakan sama kamu. Atau dia bahkan tidak yakin, mungkin kalau dia punya perasaan sama kamu. Atau bahkan dia tidak yakin untuk menjadikan kamu pasangannya. Atau bisa juga karena orang ini memang belum siap untuk berhubungan. Dan dia bahkan lebih terkesan terlihat melarikan diri. Dan bahkan mungkin kadang itu membuatmu sakit hati dengan sikapnya.
Bisa juga itu terjadi karena dia pernah sakit hati di masa lalu, dan dia memproyeksikannya kepadamu ya. Di sini ada seseorang yang sepertinya senang bermain hati. Di sini juga beberapa dari mereka sepertinya kadang masih kepikiran sama masa lalu ya. Mungkin dia pernah dikhianati orang oleh orang di masa lalu apa. Atau mungkin dikhianati orang masa lalunya. Atau bisa juga olehmu. Kadang itu membuat dia sedih banget di sini. Dan pesan semestanya untukmu, terhadap orang yang kamu fokuskan. Saya rasa di sini pesannya, kamu lebih baik fokus sama pekerjaanmu. Fokus sama dirimu saja ya. Karena sepertinya hubungan yang sedang kamu jalani ini, hanya membuatmu malah semakin overthinking ya. Karena orang yang kamu fokuskan ini, mungkin tidak bertanggung jawab. Atau niatnya itu belum jelas. Dia masih suka maju mundur atau bahkan melarikan diri darimu. Dan orang ini, semakin kamu peduli sama dia, semakin kamu konflik. Karena dia mungkin responnya tidak sesuai yang kamu harapkan. Dan itu akan membuatmu jadi kesal malahan. Oke, mungkin sekian ya pembacaan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.